maksudnya sudah pernah mempelajari yang TOEFL itu untuk di listening dengan di reading ya. Kemarin sempat ngobrol Miss dengan Miss Ajengnya. Em, jadi untuk hari ini kayaknya Miss nggak akan ngambil di listening sama di reading. Kita akan titik beratkan dulu di structure-nya ya sama grammar-nya karena memang mungkin sebetulnya untuk TOEFL itu poinnya lebih banyak di grammar dengan di structure-nya. Kalau untuk di listening dengan di reading memang hampir merata, tapi memang poin lebih menguasai di sana. Karena kalau misalnya listening itu terkadang kan ada kendala misal tidak terdengar jelas atau apa misalnya kalau misalnya listening itu sedangkan reading itu jelas yang harus ditingkatkan itu yang harus dikembangkan itu adalah kemampuan membaca sedangkan kalau misalnya untuk structure dengan grammar asalkan kita tahu triknya itu bisa lebih cepat untuk mengerjakan soal dan lebih cepat didapatkan poinnya gitu ya kalau misalnya untuk grammar dengan structure. Oke, Miss mau izin share screen dulu untuk soal-soalnya ya. Kita mau coba soal-soalnya. Miss punya 15 soal dulu yang bisa kita uji cobakan hari ini. Wait, ya. Oke, udah kelihatan belum? Udah, Miss. Oke, nah ini ada 15 soal, dia berbentuk untuk grammar dengan structure, isinya juga ada kayak tenses yang seperti itu, kemudian di dalamnya juga ada structure-structure yang lain juga. Silahkan dilihat dulu, kita coba untuk dijawab dulu ya. Nanti kemudian kita akan bahas kenapa jawabannya seperti itu. Oke? Oke. Oke, betul ya, ada 15 soal, kemudian silahkan dicoba untuk dijawab dulu, nanti kita bahas ya. Miss.
Bisa di ini nggak? Jadi coret. Oke, gimana? Ini nggak bisa dikebawain, Miss. Oke, tadinya mau share ya, tapi ternyata nggak bisa. Wait, wait. Oh, iya, Miss. Kita stop share dulu ya. Oke, Miss. Oke, Miss kasih filenya di room chat ya. Jadi maksudnya biar bisa langsung dikerjakan juga. Karena kebetulan ini ada agenda kerjaan lain juga, jadi susah sambil buka tutupnya ya. Jadi biar Bobby juga bisa ngerjain dulu sendiri, nanti kita bahas bareng. Hah? Tunggu.
Oke, how? Gimana? Udah bisa kita bahas? Udah berapa soal yang dikerjakan? 11 nih. Ibu. Oke, kita lihat untuk soal nomor 1. Itu termasuknya dalam kategori soal apa? Secara grammarnya, coba. A feature. Jika berandai-andai, Miss. Iya, betul. Dia adalah pengandaian pengandaian atau yang kita kenal dengan if conditional, ya, if conditional di situ kita terbiasa untuk mengenal dia sebagai if conditional. Nah, di sini mungkin sudah pernah dipelajari ya di sekolah. If conditional itu terdiri dari berapa tipe sih? Miss. Berapa tipe? How many type? Ada berapa tipe? Tiga atau empat. Ada 4. Ada juga yang bilang 3 ya. Kalau yang bilang 4 itu berarti dia dengan tipe 0 dihitungnya, tipe 0, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tapi ada juga yang menghitung tipe 1, tipe 2, tipe 3. Jadi 3 tipe. Nah, sebetulnya kenapa tipe 0 tidak dihitung sebagai pengandaian? Karena tipe 0 itu termasuknya sebagai present. Dia bukan berandai-andai, tapi memang yang terjadi sekarang. Sedangkan kalau untuk kita bisa melihat di sini triknya adalah coba dilihat di nomor 1. Diingatkan kembali mungkin ketika di sekolah sudah pernah dipelajari bersama gurunya, bahwa yang namanya if conditional untuk tipe 1 itu cirinya adalah will dengan verb 1. Kemudian tipe 2, apa dengan apa? Would. Dengan Would verb 1. would verb 2. Verb Kan 2. tipe Ya, kedua. pas. Ya, tipe ketiga Tipe ketiga, would plus would have, would have, ya. ya, dengan had verb 3, ya. Nah itu, jadi ada tipe ke-1, tipe kedua, tipe ketiga. Nah di situ, kita bisa lihat nih di sini ya pasangannya yang tadi will dengan verb 1, kemudian would dengan verb ke-2, kemudian would have dengan had verb 3. Nah mereka itu sudah dengan pasangannya masing-masing dan tidak boleh tertukar. Boleh nggak Miss kalau tertukar pasangannya? Nggak boleh. Misal will dengan verb 2 ya nggak bisa. Jadi mereka itu harus sudah dengan pasangannya masing-masing dan tidak boleh tertukar. Nah, apa yang diuntungkan di sini? Yang diuntungkan di sini adalah ketika kita tahu triknya, ketika kita tahu bahwa tipe 1 ini cirinya, tipe 2 ini cirinya, tipe 3 ini cirinya, berarti kita bisa menghemat waktu untuk mengerjakan soal. Contoh di nomor 1, apa kata kuncinya? Di nomor 1 kata kuncinya adalah dia punya will, ya. Dia punya will. Setelah koma dia ada will. Berarti kita harus mencari verb ke-1. Nah, kita lihat nih verb ke-1. Di sana setelah if, subjeknya apa? Subjeknya apa?
Subjek itu yang kayak gimana, Miss? Subjek itu I, you, they, we, he, she, it. It. Ya, kalau Iya. it berarti dia harus verb 1 ditambah dengan s. Karena di sini adalah present. Berarti kita tinggal cari aja yang belakangnya ada s-nya, yaitu yang Prince. A. oke, rains. Yang A ya. Oke, lanjut. Kita lihat nih di nomor 2. Berarti yang tadi itu udah ya, if conditional tipe pertama, dia jenisnya simple present. Sudah jelas kenapa pakai s, karena dia subjeknya it. Oke, nomor 2. They bla 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 TV when the phone rang. Nah, ini adalah kalimat majemuk yang kita katakan bahwa kalimat majemuk itu adalah ada yang dihubungkan di sini, bahwa ada 2 kejadian yang langsung di dalam satu waktu. Ya, di sini. Nah, di sini ada they, bla bla bla, ada when. Berarti di sini kata hubungnya adalah when. When. Ya. Mereka titik-titik TV ketika telepon berbunyi. Berarti mereka sedang menonton TV ketika telepon berbunyi. Nonton TV-nya jalan, telepon juga bunyi. Nah, berarti ini bersamaan nih. Sedangkan yang namanya di sini ada yang namanya rumus atau ada yang namanya pasangan bahwa rank di sini adalah verb kedua. Dua. Ya, rank di sini adalah verb kedua dan pasangan dari verb kedua itu kan simple past. Pasangan dari simple past yang dihubungkan dengan when itu adalah past continuous. Itu adalah triknya, itu adalah kata kuncinya. Past itu dengan past continuous. Berarti kalau pastnya sudah ada, tinggal kita cari past continuous-nya. Nah, kalau past continuous itu apa? Past continuous itu berarti to be-nya to be past, yang ada continuous-nya. Kalau continuous itu kita cirikan In. dengan yang ada akhiran In. ing-nya. Berarti kalau kayak gitu yang ada akhiran ing-nya kita lihat opsi B dan C. C. Dua-duanya ada ing-nya. Tinggal kita lihat to be-nya. To be-nya kita pilih yang past karena kita menghendaki past continuous. Berarti Yes. were atau are? Were. Iya, jadi yang B ya, were watching. Nah, yang merupakan pasangan di sini adalah past continuous dengan past itu yang harus diingat ya. Miss, ada pasangan lain tidak? Kalau misalnya past dengan past continuous ada ya pasangan lainnya. Misal present dengan past. Present dengan past juga bisa, tapi itu dengan kondisi dia tidak pakai kata hubung when, tapi dia pakai kata hubungnya while. Itu bedanya. Kalau ini kan di nomor 2 ini pakainya kata hubungnya when ya. Yes. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Mike is the only one of those student who bla 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 pass the exam. Mike adalah satu-satunya siswa yang lulus ujian. Berarti di sini yang jadi subjek siapa? Student atau Mike. Mike? Ya, Mike. Nah, kalau Mike itu berarti dia orang lain. Nah, berarti kita lihat nih, past di sini adalah verb kedua apa ketiga? Yang mana, Miss? Past, Dua. Dua. verb ketiga. Tiga. Iya. Nah, kalau verb ketiga itu dia tidak bisa hadir sendiri. Dia harus diantarkan oleh have atau has atau had. Ada have, ada has, ada had pilihannya. Kita lihat di ABC-nya di sini ada have, ada has. Subjeknya tadi siapa? Mike ya. Mike. Mike itu pakai have atau pakai has? Has. Oke, good. Berarti yang B ya. Has. Oke, lanjut. Nomor 4. John along with his friend bla 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 going to the party. Nah, John bersama dengan teman-temannya titik-titik pergi ke pesta. Berarti kita lihat di sini untuk isi blank di sini apa? Have. Apa? Are, Miss. Are. Are. Karena apa? John dengan teman-temannya berarti Mana? banyakan. Iya. Jadi di sini adalah masuk tensisnya tensis apa? Simple. Tensisnya apa? Betul ya, are going. Simple. Tapi dia masuknya di dalam tensis
Simple, salah. Ayo, masuknya tensis apa? Betul ya, tadi are going, berarti tapi masuknya di dalam tensis Aku. Conti present simple. Oh, continuous ya. Iya, kenapa continuous? Karena ada going. Kenapa Going. present? Karena ada are. Jadi present continuous gitu ya. Jadi are going itu adalah dia present continuous tense. Lanjut ya di nomor 5. She bla 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 later when I came. Ini sama dengan tadi soal nomor 2. Nomor 5 ini sama tipenya dengan soal nomor 2. Di sini juga sama ada came. Came itu berarti dia verb kedua. Dua. Ya, kalau verb kedua berarti dia simple past. Kalau simple past berarti pasangannya dengan past Continuous. Ya, past continuous. Berarti kalau misalnya ada continuous, berarti kita harus pilih yang ada akhiran. Ing. Iya, yang mana? Was writing. Iya, sudah ketahuan ya. Was-nya past, writing-nya continuous. Berarti past continuous. Oke, lanjut di nomor 6. Despite of bla bla bla, he managed to finish his homework on time. Despite of bla bla bla, he managed to finish his homework on time. Despite itu apa sih artinya? Kamis. Despite. Despite itu apa artinya? Kayak meskipun, ya, walaupun gitu Mas. Ya, meskipun, walaupun, ya lebih masuknya meskipun ya. Meskipun dia merasa lelah, dia berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Ya, kalau despite of, karena ada of di sini, of sebagai preposition ya, atau sebagai kata tunjuk tempat. Nah, setelah of itu, kata kuncinya adalah setelah preposition itu gunakan akhiran ing. Oke. Setelah of, setelah about, setelah, nah dia apa namanya, gunakan akhiran ing. Berarti despite of. Tiring. Iya. Oke, he managed to finish his homework on time. Oke, nomor 7. Lanjut ke nomor 7. Bla bla bla. She couldn't answer the question. Dia tidak dapat menjawab pertanyaan. Kuncinya di mana? Ini masuk ke dalam pembahasan untuk comparative degree, tapi yang kategori positif. Kuncinya adalah depan belakang mempergunakan S 2 kali. S titik-titik S. Coba dilihat pilihan untuk B, C, D, itu S-nya cuma ada satu. Iya, yang betul berarti yang S-nya dua. Iya, udah. Itu kan trik ya. Jadi kita lebih cepat untuk menjawabnya. Sepersekian detik udah langsung ketahuan jawabannya apa. So, as much as she tried, she couldn't answer the question. Oke, lanjut ke nomor 8. The pie, bla bla bla, was very delicious. Was made by grandma. Berarti di sini yang jadi obrolan adalah the pie. The pie itu adalah apa? Kue ya, kue. Jadi katanya kue pie yang sangat enak dibuatkan oleh nenek. Berarti yang mana? Which, who, where, atau whose? Berarti di sini kata ganti untuk the pie-nya. Iya, berarti kata ganti untuk the pie-nya. Karena di sini yang kita obrolkan adalah the pie-nya, bukan grandma-nya, bukan delicious-nya, gitu kan. Nah, kita harus bongkar dulu kapan kita pakai which, kapan kita pakai who, kapan kita pakai where, dan kapan kita pakai whose. Which itu adalah yang mana artinya untuk which. Yang mana. Yang mana
Which itu biasanya hadir sebagai pertanyaan yang membutuhkan dua pilihan jawaban. Yang mana, A atau B? Nah, itu kan dua pilihan. Itu which. Yang mana biasanya disuruh milih. Kalau who, Miss, who itu adalah kata ganti Orang. Iya, betul. Pai orang bukan? Bukan kan? Nah, berarti dia salah. Karena who itu khusus untuk orang sebagai subjek. Orang sebagai objek nggak bisa. Jadi harus sebagai subjek. Who. Where. Where itu untuk bertanya. Gimana? Gimana? Gitu. Where itu apa sih artinya where? Gimana? Di mana? Berarti dia adalah pengganti untuk kata ganti penunjuk Tempat. Tempat. Oke. Oke. Kalau whose? Terus untuk benda apa? Whose itu adalah Oh, kepunyaan. kepunyaan. Iya, kepunyaan. Misalnya, whose book is this? Ini buku punya siapa? Nah, berarti di sini adalah kata ganti kepunyaan. Kepunyaan. Berarti di sini yang lebih cocok yang mana? Apakah delicious-nya sebuah kepunyaan? Apakah the pie-nya merupakan dua pilihan? Yang jelas bukan orang ya, bukan who dan bukan tempat, bukan where. Berarti yang meragukan di sini adalah A dengan D. Berarti apakah the pie-nya merupakan pilihan atau the pie-nya merupakan kepemilikan? Yang mana? Jawaban dari Bobby sendiri apa? Kalau which itu Miss, dia bisa untuk Yang benda. yang mana? Dia kalau which itu dia berbentuknya benda. Benda. Mm-mm. Dia Berarti bisa which Miss. berbentuk tapi which itu bisa juga sih. Dia bisa berbentuk kata keterangan, bisa berbentuk benda. Pokoknya dia merupakan dua pilihan. Berarti di dalam kalimat tersebut ada dua pilihan karena which itu artinya adalah yang mana. Kalau yang mana kan berarti kita disuruh milih. Oke Miss. Itu Mm-mm. Misalnya kepunyaan. gini, which one do you choose? The Hmm. red one or the blue one? Yang mana yang kamu pilih? Yang merah atau yang biru? Berarti kan ada dua ya. Nah, di sini yang cocok itu A atau D. Karena B dengan C sudah bukan. Berarti was Miss. Ya, jadi the pie whose was very delicious was made by grandma. Whose di sini kepemilikan. Kepemilikan apa, Miss? Kepemilikan dari delicious. Jadi, delicious itu milik siapa? Milik The pie. Iya. Jadi pie yang enak itu enaknya milik siapa ya? Enaknya milik pie. Bukan enaknya milik grandmanya, bukan. Tuh ya, berarti kita pakai whose. Jadi katanya the pie whose was very delicious yang mempunyai rasa enak itu was made by grandma, dibuatkan oleh Nenek. nenek. Oke, nomor 9. Miss, The book ya, berarti isinya adalah kalau dia whom itu gimana Miss? Kalau WHOM. apa? Kalau dia whom. WHOM. Oke, whom ya. Nah, kalau whom itu adalah seperti yang tadi kata Miss. Kalau who itu dia kan untuk orang sebagai Subjek. subjek. Kalau whom itu dia untuk orang tapi sebagai objek. Oke Miss. Jadi menjelaskan objek. Gitu. Kalau who menjelaskan orang tapi si orangnya sebagai subjek. Bisa membedakan kapan orang itu jadi subjek dan kapan itu orang itu menjadi objek? Dari posisi ini Miss. Betul. Di depan Kalau itu di kan awal, subjek kalau di akhir, baru objek. oke, get it ya. Nah, berarti kalau Yes. kayak gitu, kalau whom itu dia adalah bertanya orang tapi sebagai objek. Itu bedanya. Nomor 9. The book titik-titik Mary was reading
is very interesting. Berarti di sini yang akan kita ganti untuk yang titik-titiknya itu adalah dari the book. The book itu apa artinya? Sebuah buku. Berarti yang nggak akan kepake adalah Who dengan whom. iya, karena mereka untuk orang, subjek dan objek. Kalau where? Untuk kata ganti tempat. Iya, berarti jawabannya That. udah. Oke, Miss. Ya. Nomor 10. The man bla 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 lives next door is very friendly. Nah, kita lihat berarti di sini adalah yang kita garis bawahi siapa subjeknya? Siapa yang digaris bawahi yang mana? The man ya. The man berarti laki-laki itu. Nah, berarti dia kalau di awal kalimat dia berfungsi sebagai subjek. Oke. Subjek the man. Berarti kita pakai kata gantinya Who. Oke. The man who lives next door is very friendly. Orang laki-laki itu yang tinggal di sebelah rumah saya sangat ramah. Oke, next di number 11. Geothermal energy is a potentially inexhaustible energy source, bla bla bla, been tapped by humans for centuries, but until recent year only a small scale. Jadi katanya adalah energi geotermal atau energi dari dalam tanah katanya berpotensi sebagai energi yang tidak akan pernah habis katanya. Titik-titik digunakan oleh manusia selama berabad-abad sampai dengan saat ini ya. Only a small scale berarti untuk saat ini katanya berada di level kecil atau level rendah. Berarti kalau kayak gitu, nah ini kan yang harus kita isi itu ada bin ya. Yes. Di depan bin itu apa sih isinya biasanya? To be. To be, tapi di depan bin itu dia adanya di dalam tenses perfect ya. Berarti di depan bin itu pilihannya adalah kalau enggak have, has, had. Berarti has. Nah, dilihat dulu silahkan. Energy source. Berarti di sini si subjeknya adalah geothermal energy atau energy source. Berarti kita harus memakai has ya. Has. Jangan pakai has it. Karena apa? Karena subjeknya sudah ada yaitu geothermal energy. Jadi jangan pakai lagi it, jangan pakai lagi subjek karena subjeknya sudah ada. Berarti kita tinggal pakai has-nya saja. Has been tapped by humans for centuries, but until recent years only a small scale. Jadi katanya untuk sudah digunakan selama berabad-abad, termasuk di tahun ini atau termasuk di tahun-tahun belakangan ini, sehingga levelnya akan semakin kecil atau ketersediaannya semakin sedikit. Itu ya artinya. Berarti tadi kita pakai apa? Has ya. Has been tapped. Oke. Lanjut masuk ke nomor 13. The importance of the body and marginal of the body in subject of precision arithmetic. The importance of the hand and wait. Tadi udah ya, has ya. Berarti kita di nomor 12. Okay, the importance of the hand and more generally of the body in children's acquisition of arithmetic. Bla bla bla. Apa tuh isinya? Kata kuncinya adalah kalau mau mempergunakan can be setelah be itu harus diikuti dengan verb ketiga. Miss. Ya. Kalau mau pakai can be, setelah can be ikuti dengan verb ketiga. Oh, oke.
Di sini nggak ada yang betul-betul menggambarkan itu ya. Can hardly be exaggerate, hardly exaggerated can be exaggerate hardly, exaggerated can be hardly. Jadi ini gimana, Miss? Ini jawabannya, Bobby udah punya jawaban belum nomor 12? Belum, Miss. Belum, karena nggak ada jawaban yang betul. Make sense nggak kalau ada soal yang tidak ada jawabannya? Make sense. Karena soal juga buatan manusia terkadang salah. Kita lihat di sini. Can itu adalah model auxiliary yang bisa diikuti atau harus diikuti dengan kata keterangan atau kata sifat. Model auxiliary ada apa aja? Coba. Yang satu level dengan can. Yang satu level dengan can itu ada apa saja? Ada can, kemudian ada may, kemudian ada will. Nah, itu yang namanya model auxiliary. Dipelajari secara detail nggak waktu di sekolah? Nggak. Jadi begini, kebanyakan kalau di sekolah itu kan lebih ke ini kata-kata untuk ekspresi. Kata-kata untuk ekspresi minta tolong. Can you help me? Padahal tidak dijelaskan di situ bahwa can itu apa. Cuma dibilangnya can itu dapatkah? Dapatkah Anda membantu saya? Nah, dapatkah itu apa namanya? Kata-kata dapatkah itu. Kata-kata dapatkah itu adalah sebagai model auxiliary. Model auxiliary itu dibagi menjadi dua. Ada yang present, ada yang past. Yang presentnya can, yang pastnya could. Oh, yes, oke, Miss. Ya, nyambung ya. Ambil Yes. lagi contoh lain. Presentnya will, pastnya would. 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 Presentnya shall, pastnya Should. 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 Iya. Kemudian, nah, untuk ada yang lain sebagai modal auxiliary, tapi dia tidak berubah bentuk meskipun ada di present dan di past. Contohnya, keberadaan must. Must mau di present mau di past, dia tetap must. Nggak jadi musted, nggak. Tetap must. Kemudian yang kedua adalah ought to. Ought to juga dia tidak berubah. Meskipun ke verb 1, verb 2 nggak berubah. Nah, berarti di sini yang tadinya dianggap akan berubah adalah untuk modal auxiliary ada satu lagi nih, ada may. May berarti pasnya apa? Might. Iya, betul. May I help you? Might I help you? Nah, itu tuh model auxiliary. Selama ini kita di sekolah mengenal kata-kata itu sebagai bantuan ekspresi. Padahal sebetulnya bukan hanya bantuan ekspresi, tapi dia itu termasuk ke dalam, ya ini, yang bisa dipakai untuk menyelesaikan nomor 12 ini. Jadi dia adalah kata-kata yang diikuti oleh kata sifat atau kata keterangan. Di sini tidak ada can be yang diikuti dengan verb ketiga secara langsung. Oleh karena itu, Miss tadi bilang nggak ada jawaban yang betul. Berarti kita butuh sedikit koreksi ya di nomor 12. Coba dilihat untuk yang poin A. Setelah can, ada kata sifat atau ada kata keterangan? Sifat. Ya. Hardly, Miss. Iya, betul. Setelah can, kita ikuti dengan hardly. Masuk be, tapi di sini koreksinya adalah ada verbnya yang harus diubah menjadi verb ketiga. Jadi, can hardly be exaggerated. Kebetulan nggak ada di opsi yang lain, B, C, D nggak ada. Berarti ya udah kita koreksi aja opsi yang A. Opsi yang A kurang huruf D, dah segitu aja. Nah, kenapa nggak ada jawabannya? Ya karena memang kurang tepat sih untuk yang opsi A juga. Oke, lanjut nomor 13. Titik-titik is present in the body in greater amounts than any other mineral. Berarti setelah titik-titik itu adalah pengertian.
Berarti yang dibutuhkan di dalam titik-titik adalah pengertian dari yang panjang itu. Yang panjang itu arti dari apa? Kalsium. Oke, udah ketahuan ya. Jadi nggak Oke. boleh, ya nggak usah pakai kata penghubung, nggak usah pakai kata sambung, nggak usah pakai preposition. Pokoknya kita ambil aja objeknya apa? Kalsium. Calcium is present in the body in greater amounts than any other mineral. Jadi nggak usah kita ubah-ubah kalsiumnya jadi pakai there is, jadi pakai it is, enggak. Kita hanya harus meletakkan kalsium sebagai kata dasar. Udah ya, berarti kalsium yang A. Oke, kita masuk ke nomor 14. The evidence is inconclusive. It is thought that at least some cells have an acceleration system to that bats purpose and shrew. Jadi apa tuh? Apa tuh? The evidence is inconclusive. It is thought that at least some cells have an echolocation system to that bat's purpose and shrew. Kita harus ngisinya di mana? Di depan. Iya, betul. Titik-titiknya tidak dimunculkan karena apa? Karena kita suruh nebak sendiri ini isinya di mana. Ketahuannya dari mana? Ketahuannya dari A, B, C, D, E itu adalah pilihan kata sambung yang bisa ditempatkan di depan. Masalahnya adalah yang mana kata sambung yang harus kita pilih. The evidence is inconclusive. It is thought that at least some cells have an echolocation system to that batch purposes and shrew. Jadi katanya inkonklusif itu apa? Tidak dalam kondisi bagus katanya. Sudah ada kerusakan di segelnya. Mungkin saja karena bats itu apa? Yang mana, Miss? Kelelawar ya. Berarti katanya si silnya itu rusak bisa saja oleh hewan, contohnya oleh kelelawar, atau dibuka secara paksa, shrew. Berarti kalau kayak gini ada pertentangan. Berarti kalau kayak gini ada dua kondisi yang dipertentangkan. Berarti yang mana? Tadi di nomor berapa ada arti despite? Despite itu apa artinya? Meskipun. Meskipun, walaupun. Bertentangan nggak? Meskipun bertentangan. Bertentangan. Salah atau benar? Despite di nomor 14 ini. Enggak, Miss. Salah. Oh. Karena despite itu selalu pakai Preposition. Iya. Apa preposition dari despite? Sama dengan in spite, yaitu memakai of. Di nomor 14 ada of-nya nggak? Nggak ada, Miss. Iya, udahan. Berarti yang B nggak bisa dipilih. Oh, itu Miss of. Oh, ini ya. Depannya nggak ada. Hanya despite saja. Berarti kalau kayak gitu, kita cari yang lain. Rather itu apa? Kayak lebih tepatnya. Rather itu biasanya berupa pilihan juga. Rather itu lebih baik yang ini daripada yang itu. Berarti dia memilih di antara dua. Sedangkan ini dia bentuk bukan pilihan. Tapi dia merupakan sebab akibat. Jadi katanya misal nih,
walaupun katanya keadaannya sudah inkonklusif atau tidak bagus, segelnya rusak katanya. Bisa disebabkan oleh segelnya rusak, sistemnya oleh apa? Oleh hewan ataupun oleh tadi apa? Shrew. Nah, seperti itu. Berarti kita akan gunakan kata-kata apa kalau despite dengan reader sudah salah, berarti kita akan pakai Auto. karena tidak mungkin pakai why. Toh nggak ada tanda tanya, bener nggak? Iya, Mas. Iya, jadi kita pakai C, although. Ya. Masuk. Hal menjawab seperti itu kalau misalnya tidak memakai penalaran materi, berarti logika kita harus jalan. Kalau why itu adalah kata tanya, berarti harus ada tanda tanya. Ketika nggak ada tanda tanya, berarti yang kata tanya seperti ini, why, who, seperti itu tidak usah dijawab. Ya, seperti itu. Jadi kita pakainya although. Karena apa? Karena kalau pakai why ya kita harus cari tanda tanya. Nggak ada tanda tanya berarti dia salah. Oke, kita lihat di nomor 15. The total mass of all asteroids in the solar system is much less bla 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 Earth's moon. Jadi katanya total berat seluruh asteroid di sistem galaksi katanya tidak lebih banyak daripada Earth moon apa sih? Bulan bulan bumi. Bulan bulan di bumi. Maksudnya. Jadi yang mana? Bulan. Berarti dende. Dende. Berarti. The total mass of all asteroid in the solar system is much less. Berarti di sini ada pembanding. Kita masuk di materi comparative degree, membandingkan antara solar system atau sistem galaksi dengan Earth Moon itu apa? Bulan bumi. Bulannya bumi. Bulannya Masih. bumi. Ah, Bulannya bumi berarti bulan yang ada di di bumi. bumi. Berarti dia membandingkan yang satu solar system, yang satu bulannya bumi. Berarti kalau kayak gitu di comparative degree itu ada apa namanya? Ada 3 kategori, ada positif, ada komparatif, ada superlatif. Kita tadi membandingkan antara dua, berarti komparatif. Syarat komparatif itu harus ada dan. Berarti yang ada dan itu sudah betul. A dengan B. B. C dengan D kita buang. Cuma den-nya den yang mana? Den that is the atau den the? Dende. Iya. Dende. Kenapa yang A salah? Daripada itu. Karena udah ada Earth Moon-nya, Miss. Nggak usah lihat Betul. lagi. Ya, kenapa yang A salah? Karena dia sudah ada Earth Moon. Berarti dia tidak membutuhkan is the. Dia tidak membutuhkan is di sini. Dia hanya membutuhkan artikel the untuk menunjukkan Earth Moon-nya itu sendiri. Earth Moon itu adalah istilah khusus, berarti dia membutuhkan artikel the. Tapi dia tidak membutuhkan to be, makanya tidak boleh muncul is. Jadi then the. Oke, kita lanjut. Ini 15 soal ya. Ini 15 soal yang ini. Wait, stop share. Miss mau share ada bukan soal sih. Lebih ke wait, mana ya? Nah, ini yang sering muncul juga nih. Ini sering muncul. Titik-titik receive low degrees as today. Low degrees itu apa? Kedudukan di dalam hukum. Titik-titik menerima kedudukan di bawah hukum. Untuk siapanya? Untuk dirinya, ya. Nah, coba di sini dilihat.
Yang mana jawabannya? A, B, C, D. Nanti setelah jawab, berikan alasannya apa? D. 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 Why? Karena kan kita ada who, kita ganti orangnya. Jika woman who have never. Kalau yang C kan dia jadinya are not ever, kan harusnya mending never aja, Miss. Gitu. Dan the woman itu ini ya, Miss, banyak. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kenapa tadi memilih D? Woman who have never. Ingat bahwa di sini woman di sini artinya dia banyak. Tapi dia tidak bisa dipakai karena apa? Karena untuk who, tadi apa sih who itu sebagai kata ganti untuk siapa. Tapi siapanya sebagai Subjek. Ya. Dia tidak boleh bersisian dengan never. Jadi nevernya itu nggak boleh di belakang who. Oh. Itu kata kuncinya. Never itu singkatan dari apa sih? Not ever. Not ever. Berarti yang namanya never itu, kalau untuk yang jenis soal seperti ini, dia memiliki verb kedua, never itu tempatkanlah dia di kalimat pembuka atau awal kalimat. Verb 2-nya yang mana? Verb 2-nya adalah yang receive. Berarti kalau kayak gitu, never-nya harus ditempatkan di Depan. Ya. Kunci berikutnya, setelah never, lanjutkan dengan have atau has. Berarti yang mana? Yang never have so many women. Never have so many women. women. Never have so many women receive low degrees as today. Artinya adalah tidak pernah ada sebanyak ini perempuan yang menerima kedudukan rendah, kedudukan dalam hukum Kedudukan dalam seperti hukum hari ini. Betul tidak? Betul, Miss. Iya. Jadi tidak pernah ada sebanyak ini perempuan yang menerima kedudukan dalam hukum sebanyak hari ini, as today. Yes. Berarti kuncinya adalah, di nomor ini kuncinya adalah bahwa setelah never, gunakanlah have atau has. Miss, boleh enggak kalau ke selang kata-kata lain sebagai have atau has-nya? Tidak boleh. Never itu harus betul-betul bersisian dengan have, has, had. Setelah ada have, has, had, kesananya bisa dilanjutkan dengan verb 3, bisa. Dilanjutkan dengan adverb, bisa. Dilanjutkan dengan adjective juga bisa. Yang penting, never-nya sudah diikuti oleh have atau has atau had. Salah satu ya, enggak semuanya. Oke. Oke, Miss. Oke, nah itu kata kuncinya. Berarti di sini didapatkan nih sama Bobby. Nanti lagi kalau misalnya dapat yang titik-titik seperti ini, Miss kenapa bisa pakai never? Karena dilihatnya adalah ada receive low degrees as today, menerima kedudukan hukum seperti hari ini. Nah, di sini berarti dia ada verb 2 yang tiba-tiba muncul setelah titik-titik, yaitu receive. Berarti kalau misalnya sudah ada verb 2 setelah titik-titik, berarti dia ada sebab akibatnya di depannya. Nah, sebab akibat di depannya digambarkan oleh keberadaan never. Pilihannya antara A dengan B, ada never so many atau never have. Nah, never itu harus diikuti oleh have, has, atau had. Berarti dia yang B. Gitu. Yes. Oke, lanjut. Di sini coba ada nggak ya? Wait, mana sih? Oh, sama miss-nya ketutup. Wait, kita buka dulu di sininya. Mana ya? Bentar.
Hmm. Hmm, ya. Oke, dah ada. Nah, kita Oke, bisa Miss. lihat ya, kita bisa lihat seperti ini. Ini soal ada di tahun 2021 ya, TOEFL di tahun 2021, tapi Miss juga nggak tahu ini TOEFL mana. Maksudnya siapa yang menyelenggarakan TOEFL dengan soal seperti ini, tapi ini ada di tahun 2021. Among the 450 Among the yeah, for Maaf ya, tadi ke hotspotnya sih turun naik. Oke, Miss. Ya, kita share screen lagi yang tadi ya. Mana ya? Wait, ada ya? Ada, Miss.
Oke, nah di antara 450 tenaga seni katanya di Gedung Putih, termasuk ada Mary Cassatt yang Mother and Two Children. Nah, berarti di sini yang tepat tuh apa? Apakah pakai as is, pakai which is, atau pakai yang mana? Which among the works and writings collection which ketemu Jadi, ya, jadi nanti buat Bobby pilih jawabannya, kemudian apa alasannya? Gitu. is very classic somebody Di antara 450 tenaga seni aku di Gedung Putih, koleksi seni, berarti kita di sini Mary Cassatt yang Mother and Two Children itu ada di antara yang 450 150 orang. Berarti apa tuh logical thinkingnya apa? Logikanya apa? Logikanya adalah Mary Cassatt yang Mother and Two Children antara 450 artworks atau ada di antara 450 karya seni. Di antara ke 450 ini ada Mary Cassatt yang Mother and Two Children. Berarti kalau kayak gitu, apa logikanya? Di antara 450. dia ada dia ada Berarti kata hubungnya adalah termasuk ya, termasuk di antara 10 bla 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 Mother and Two Children, berarti termasuk karya ini Mary Cassatt yang Mother and Two Children termasuk karya ini di dalam 450. Kalau memakai kata-kata yang familiar, kita pakai kata-katanya include atau involve, lebih cepat ketahuan. Tapi kan ini namanya juga TOEFL, pasti diharapkan lebih susah. Berarti mana yang mempunyai include atau involve? Apakah as is, apakah is, atau which is, atau yang D? Yang D sih nggak ada ya, yang D nggak ada kata hubungnya bahkan. Berarti dia udah salah duluan. Karena kita membutuhkan kata hubung. is dengan ada Which kalau is? is Kalau as is artinya, ya kan itu yang dicari. Makanya kan ini misalnya, dengan ada tebak-tebakan aja. Kita tebak-tebakan. Yang mana? Kan kita berarti mencari kata hubung yang mempunyai arti include atau kalau pakai include sih udah apa langsung ketahuan. Tapi kan kita mencari yang setara artinya atau sinonimnya dari include, yaitu termasuk mas yang termasuk termasuk itu mana? Jawaban Bobby deh, jawaban Bobby sendiri apa? A, B, C, D. berarti is Mary Cassatt Kalau yang is berarti dia hanya terdiri dari to be saja. saja Waktu SD atau SMP kita cenderung mengartikan to be adalah sebagai adalah. Berarti bukan termasuk. Berarti salah. salah berarti
Kalau which, tadi Miss bilang apa? Kalau which itu adalah kata hubung yang dua pertanyaan. memilih di antara Dua jawaban. dua. Dia bukan di antara dua, dia di antara banyak, 450. Berarti kita tidak bisa memakai which. Berarti yang termasuk include atau involve di sini kata hubungnya kita memakai as is. As is itu sama artinya dengan such as, sama. Tapi nggak boleh is sendiri. Dan nggak boleh as sendiri. Harus barengan, as is. As is itu sama dengan such as. Di antara 450 hasil karya seni di koleksi seninya termasuk Mary Cassatt's Young Mother and Two Children. As is Mary Cassatt's Young Mother and Two Children. Oke, Miss. Kalau muncul such as, lebih gampang lagi. Muncul include, lebih gampang lagi. Cuma kan ini dicari sulitnya. Namanya juga TOEFL. Nah, ini pakainya as is. Next ya. Oke, kita punya soal berikutnya. Kalau soal yang tadi yang 15 itu lebih gampang ya, lebih gampang grammarnya. Kalau ini ya sebetulnya sama sih, cuman mungkin soalnya agak validity-nya agak tingkat dikit. Unconsolidated aggregate particle is also termed solid. Bla bla bla, a consolidated aggregate is called siltstone. Kata hubungnya apa? Ini sama masih tentang kata hubung, which, yang kayak gitu. Kalau weather itu untuk Amis. Weather yang di. Nah, kalau weather itu dia adalah pengembangan dari what. Pengembangan dari what. Kan ini semuanya juga kata tanya ya. Kalau what itu kan apa? Weather itu. Weather itu artinya? Apa? Oh, apakah? Dia pengembangan dari what. What? Jadi apakah? Berarti apa artinya weather itu? Apakah? Kalau what itu apa sih artinya? Amis, what? What? WHAT. Iya, what? WHAT. Apa? Apa, Miss? Iya kan? Iya. Apakah? Weather? Sama, Miss, enggak? Sama. Weather juga sama. Hanya di sini perbedaannya apa? Perbedaannya kalau what dipakai di awal. Kalau dipakainya di tengah. Itu aja. Oke, Miss. Kalau whereas itu, Miss, memang di penggabungan where dan s atau dia ini makna yang baru, yang C. Kalau where is apa? Where is dia pengembangan dari apa? Dia pengembangan dari where. Tapi dia berbeda arti dengan where yang sesungguhnya. Where itu kan tadi menunjukkan tempat. Where is di sini artinya adalah sedangkan. Oke. Beda ya, jauh ya. Berarti nggak nunjukin tempat. Tapi dia hanya merupakan pengembangan dari kata tanya. Tuh. Kalau why kita tahu ya, why. Mengapa? Kalau which, tadi apa? Yang mana? Yang mana? Yang mana berarti merupakan pilihan. Kita harus milih yang mana nih. Nah, kita lihat nih di soalnya. Undated aggregate of silt particle is also termed silt. Titik-titik, a consolidated aggregate is called siltstone.
Kira-kira kata hubungnya apa? Kita artikan dulu sih soalnya. Yang tidak bersatu atau yang tidak solid, partikelnya kita namakan atau kita panggil dengan term silt. Sedangkan yang solid, katanya yang padat, kita namakan siltstone. Tumis Ya udah, keceplosan ada sedangkan. what else, Miss? Ya udah, berarti jawabannya apa? Itu yang C ya. C. Keceplosan di arti. Oke, itu pokoknya itu jadi C. Oke. Ini kan membandingkan kalau di kalimat yang sebelum koma itu adalah partikel yang tidak padat atau yang belum padat, sedangkan yang setelah koma itu adalah yang sudah padat. Berarti kan itu membandingkan. Oke, jadi aja keceplosan. Oke, kita lihat di soal berikutnya. In 1864, the American Shakespearean actor Edwin Booth gained critical acclaim when he bla 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 Hamlet at the Winter Garden Theater in New York City. Di tahun 1864 katanya penggemar American Shakespeare untuk artisnya yaitu namanya Edwin Booth katanya mendapatkan kritik karena dia memerankan Hamlet di Winter Garden di teater Winter Garden di kota New York. Memerankan di sini performed, had been performing atau having performed. Yang mana? Berarti ini kalau dia pakai when, Miss, berarti dia yang Kalau ada simple when past gabung berarti tadi continuous. apa? Pasnya sudah ada belum? Pasnya sudah Pastnya ada yaitu gain, ada, kan ada gained. gained. Ada gained ya. Ini Berarti nih past pasnya. continuous Gain. sekarang. Berarti kita tinggal mencari pas continuous-nya. Pas continuous yang mana? Yang Ada pakai tidak verb pas in. continuous? Harusnya Miss ini ya, Miss, pakai Iya, to be past tapi verbnya ing. pakai to be past, betul. Verb ing, ya betul. Berarti di sini adalah ingat, pasnya sudah ada. Berarti pasangannya adalah past continuous. Tapi Miss saya tidak mendapatkan to be past. Ada nggak di sini to be past? Nggak ada, Miss. Artinya dia harus geser, bukan past continuous. Tapi ditambahkan dengan past perfect continuous. Karena tidak ada past continuousnya ABCD. Ditambahkan menjadi perfect continuous. Karena apa? Karena ini di tahun 1864, kemudian ini adalah sebuah pencapaian yang berkelanjutan. Berarti dia pakai perfect. Kalau pakai perfect, apa ciri bahwa suatu tenses itu pakai perfect? Ada have, ada has, atau ada Had, had. Pilihannya have, has, had. There is no having. Nggak ada having. had. Berarti having udah salah ya. Berarti jawabannya yang mana? Berarti kita pakai past perfect continuous, Miss. Iya, Berarti pakainya past had perfect continuous. kita had been Been? performing. Had been performing. Iya. Iya. Jadi kalau kita ketemu dengan when, berarti kita harus cari yang verb ing. Itu kan ya tadi yang udah kita bicarain. Kalau ketemu when harus ada ing, gitu kan? Berarti Miss kalau kan Pilihannya Miss, kalau nggak C, oh, ya ya, gimana? kalau nggak berarti Miss kalau kita nggak jumpa dia ada yang past continuous kita harus geser ke perfect dulu atau langsung ke past continuous? Perfect. Ke perfect dulu, Miss. Geser ke perfect. Continuousnya sih tetap. Continuous Hmm, tetap. Karena apa? Karena kita baca when. Ketika ada when, terus ada ing. Berarti kita tadi ada di sini dan di sini. Yang mana nih? Oh, ternyata tidak ada having. Oh ya, udah berarti kita ini. Secara pembahasan, kalau tidak ada past continuous, kita geser menjadi past perfect continuous. Karena tidak berarti ada Miss. having. Oke, lanjut.
bla 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 are chiefly derived from petroleum. Titik-titik dibuat dari petroleum. Berarti titik-titiknya itu adalah objek yang dijelaskan oleh kalimat berikutnya. Titik-titik dibuat dari petroleum. Berarti apa yang dibuat dari petroleum untuk saat ini? Berarti udah berubah ya untuk saat ini. Apa yang dibuat dari petroleum? Berarti apa tuh jawabannya? Berarti plastik today yang arms. Plastics today are chiefly derived from yang arms. Dalam soal tubinya apa? Ini nih. Are. Iya. Kalau are berarti objeknya ada banyak atau ada satu? Banyak, Miss. Ada banyak. Berarti kita pilih yang belakangnya ada S tapi tidak memerlukan kata hubung apapun. Karena apa? Karena kita hanya menjelaskan sebuah objek. Nggak ada kata hubung apapun. Berarti kalau nggak ada kata hubung apapun, there's no because, there's no due, there's no there are, berarti kenapa B salah? Karena sudah ada are. Iya, masa are-nya dalam satu kalimat ada dua, ya nggak boleh. Berarti kita akan pilih, kalau misalnya tadi kata Miss apa, ini adalah sebuah objek, tidak membutuhkan kata hubung apapun, berarti C dengan D salah, karena because dengan do nggak boleh ada. B salah, C salah, D salah, berarti jawabannya adalah A. A itu adalah objek banyak yang dijelaskan oleh to be are, ke belakangnya dia adalah arti dibuat dari petroleum untuk saat ini. Saat ini. Berarti dia adalah arti dari suatu objek. Oke, Miss. Clear ya? Clear, Miss. Oke, next. Kita bisa coba soal ini. Most tangerine trees and their flowers and fruit resemble blah 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 the orange. Although tangerine are generally smaller. Sebagian besar tangerine flowers and fruit resemble. Tangerine apa, Miss? Tangerine itu apa? Tangerine apa, Miss? Itu yang tanya. Jeruk kecil ya. Jeruk kecil. Sebagian besar pohon jeruk kecil, bunganya, buahnya dikenal sebagai jeruk mekun. Jeruk kecil itu sebetulnya bentuknya atau ukurannya lebih kecil secara umum. Berarti apa tuh titik-titiknya? Which are of. Ada dua pilihan nggak? Atau ada dua subjek nggak? Iya, Miss. Iya. Apa? Tangerine dengan? Tangerine dan itu their flowers. Orange, iya. Jadi objeknya tuh ada dua. Ada tangerine, ada orange. Kalau tangerine jeruk yang lebih kecil, kalau orange itu jeruk biasa. Berarti ada dua. Kalau di antara dua, berarti kita pakai kata hubung? Which. Which-nya ada dua. Ada B, ada D. Yang mana? Arm, yang pakai arms. Tapi ada arm. Berarti kita sudah menghilangkan A dengan C.
kata kunci berikutnya. Kita lihat. Flowers, fruits. Diakhiri oleh S. Benar nggak? Iya, Miss. Berarti Fruits. objeknya banyak nggak? Banyak. Banyak. Berarti pakai to be-nya apa? R. Iya. Berarti yang mana? Yang D. Which are of. Iya. Which are of the orange? Jadi katanya sebagian besar pohon tangerin dan bunganya dan buahnya diklaim atau dianggap sama dengan jeruk, meskipun sebetulnya tangerine itu secara umum lebih kecil gitu. Jadi yang mana tangerine itu secara umum bentuknya, ukurannya lebih kecil. Loh, kok nggak bisa? Wait. Kita tuh selesai di jam berapa ya? Harusnya. 13, Miss. Udah lewat. 1 ya? Iya. Oh, karena tadi telat sih masuknya, ada kendala ya. Oke, berarti kita close di nomor 5 saja ya. Oke, Miss. Oke. Kalau misalnya nanti kita ada sesi selanjutnya, nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Kita close dulu di soal nomor 5 ini. Oke, thank you for your participation. Makasih ya udah hadir di online ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti next meeting kita bisa bahas soal lain. Kalau misalnya tadi ada kendala atau tadi di tengah juga sempat kelempar karena hotspotnya turun naik, ya mohon maklum, namanya juga online. Oke, thank you ya. Oke, Nih Miss. Miss Ajeng sudah masuk nih. Nanti hostnya langsung pindah ke Miss Ajeng. Oke, Oke, Miss. thank you for Terima coming kasih. ya, Bobby. Oke, you're welcome. See you next sesi.